Resmi, PSSI tunjuk Indra Syafri untuk SEA Games 2025. Lalu bagaimana nasib Gerald van den Burg? Alasan Indra Syafri mau latih Timnas Indonesia di SEA Games 2025. Timnas Indonesia apes. Emil Audero cedera 2 pekan, terancam absen di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam puji transparansi naturalisasi PSSI saat skandal pemalsuan dokumen Malaysia merebak. Mees Hilgers dijadikan contoh. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Resmi, PSSI tunjuk Indra Syafri untuk SEA Games 2025. Lalu bagaimana nasib Gerald van den Burg? PSSI resmi menunjuk Indra Syafri sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U22. Tim Garuda Muda akan segera dipersiapkan untuk berlaga di SEA Games 2025. Tugas Indra Syafri tentu tidak mudah. Timnas Indonesia U22 harus segera memulai persiapan untuk SEA Games 2025 yang akan dimulai pada 9 Desember mendatang. Ditunjuknya Indra Syafri ini tentu menimbulkan pertanyaan. Lalu bagaimana nasib Gerald van den Burg yang sebelumnya menukangi Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025 dan kualifikasi Piala AFF U23 2026? Coach Gerard dikontrak oleh PSSI. Dia sebagai pelatih Timnas Indonesia U23. Dan itu tetap. Nasibnya tetap sampai dengan berakhir kontrak, ujar Wakil Ketua PSSI, Zainuddin Amali. Zainuddin Amali pun menjelaskan mengapa PSSI mempercayakan posisi pelatih kepala Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 kepada Indra Syafri. Menurut Zainuddin Amali, SEA Games sangat berbeda dengan turnamen single event. Kualitas Indra Syafri di ajang tersebut dinilai sudah terbukti. Kemudian tentu seperti yang saya sudah sampaikan tadi, SEA Games ini sangat berbeda. Nuansa dan atmosfernya. Dan publik sangat berharap betul tentang kembalinya medali emas lagi. Itulah salah satu pertimbangan dari PSSI. Ya sudah kita kembali lagi, ke si penghasil emas, panggil ke Indra Syafri. Kasarnya begitu, jelas Amali. Lebih lanjut, Zainuddin Amali pun menyatakan PSSI menghargai keputusan Indra Syafri yang mau kembali menukangi Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Menurut Zainuddin Amali, Indra Syafri bisa saja berhenti melatih setelah menjadi pahlawan Indonesia di SEA Games 2023. Namun, Indra mengambil risiko dan kembali menerima tugas sebagai pelatih Timnas Indonesia U22. Dan beliau sudah sampaikan apapun risikonya. Kalau beliau sudah nyaman, sudah stop aja sudah emas sudah dikenal. Indra Syafri pernah menghasilkan emas. Tapi ini kan belum tentu, Amali menuturkan. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang menjadi kebutuhan kita karena ini adalah multi-event. Jadi berbeda dengan single event itu. Tadi kan saya agak panjang lebar menjelaskan itu. Coach Gerald tetap sesuai dengan kontrak. Timnas U23 dan sampai dengan akhir kontraknya. Tandas ex-Menpora RI itu. Alasan Indra Syafri mau latih Timnas Indonesia di SEA Games 2025. Indra Syafri resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia untuk SEA Games 2025. Ia mengungkapkan alasannya mau melatih skuad Garuda di multi-event ASEAN tersebut, meski sudah pernah dapat emas dan jadi pahlawan 2 tahun lalu. Indra Syafri mengatakan, menangani Timnas Indonesia merupakan panggilan dan tugas negara. Dia tak ragu untuk menerima amanah dari PSSI dan bersiap untuk memberikan yang terbaik. Kenapa mau lagi? Kan saya memang pekerjaan saya pelatih. Iya kan? Jawabannya, ini tugas negara, ujar Indra. Bagi Indra, menangani Timnas Indonesia di SEA Games bukanlah hal baru. Malah, dia terbilang sangat berpengalaman dan punya rekam jejak mentereng. Edisi pertama dirinya jadi pelatih Timnas Indonesia di SEA Games adalah pada 2019 di Manila, Filipina. Saat itu Indra Syafri membawa Garuda Muda meraih perak. Kemudian pada edisi terakhir 2023 di Phnom Penh, Kamboja, Indra Syafri kembali ditunjuk dan sukses membawa prestasi untuk Timnas Indonesia lagi. Garuda Muda 2 tahun lalu mampu menyabet medali terbaik, yang merupakan emas pertama Timnas Indonesia setelah 32 tahun. Nah, prestasi emas itu, Indra menilai dirinya bisa saja tetap berada di zona nyaman.
Dalam artian dia tak menerima tawaran pelatih untuk SEA Games lagi, karena pernah meraih emas. Tapi hal itu tak ada dalam pikiran Indra Syafri. Kalau saya mau nyaman, saya udah hero 32 tahun medali emas. Sebenarnya stop di situ. Tapi karena ini ditugasi oleh negara, lewat PSSI, dan disampaikan juga tadi oleh Pak Waketum, kata pelatih berusia 62 tahun ini. Apapun akibatnya setelah ini, saya siap untuk memperjuangkan tugas negara ini dan juga sesuai dengan arah ketua umum dan ini harus kita kerjakan secara bersama-sama, tambahnya. Timnas Indonesia apes. Emil Audero cedera 2 pekan, terancam absen di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar buruk menerpa Timnas Indonesia setelah kiper Emil Audero Mulyadi menerima cedera sesaat sebelum laga Cremonese versus Como pada 27 September 2025 lalu, dan diprediksi akan absen bermain selama 2 pekan. Dikutip dari laman Cremonese, Emil Audero mengalami cedera otot fleksor saat pemanasan yang membuat dirinya urung tampil di detik-detik terakhir jelang laga melawan Como. Menurut laporan awal, sang kiper mengalami cedera otot fleksor, suatu kondisi yang memaksanya untuk mundur beberapa menit sebelum kick-off, tulis laman Cremonese. Cremonese belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kondisi sang pemain, tetapi sumber yang dekat dengan klub mengatakan cederanya diperkirakan tidak serius, meskipun perlu menunggu hasil tes instrumental yang dijadwalkan beberapa hari ke depan, sambung keterangan tersebut. Meski demikian, peluang Emil untuk tampil pada laga pekan ke-6 Serie A melawan Inter Milan pada 4 Oktober 2025 di San Siro cukup kecil. Cedera tersebut berisiko membahayakan kehadiran Audero di pertandingan liga berikutnya, yang dijadwalkan pada Sabtu, 4 Oktober di San Siro melawan Inter. Mengingat sifat masalah otot dan waktu pemulihan fisiologis dalam kasus ini, sang kiper tetap diragukan untuk perjalanan ke Milan. Diperkirakan, sang kiper baru bisa kembali bermain dalam 2 minggu ke depan. Namun, kemungkinan terburuk dari cedera tegang otot yaitu Emil bakal absen setidaknya selama 20 hari. Jika demikian, Emil Audero berpeluang besar absen membela Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, saat menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober 2025 dan Irak pada 11 Oktober 2025. Media Vietnam puji transparansi naturalisasi PSSI saat skandal pemalsuan dokumen Malaysia merebak. Mees Hilgers dijadikan contoh. Media Vietnam sangat aktif dalam menyoroti kasus pemalsuan dokumen yang membuat sederet pemain naturalisasi Timnas Malaysia, serta Asosiasi Sepak Bola Malaysia mendapatkan sanksi dari FIFA. Satu di antara media Vietnam yang memberikan atensi khusus terhadap skandal ini ialah Bongda Plus. Media itu membandingkan perbedaan program naturalisasi Malaysia dengan Indonesia dalam aspek transparansi. Ulasan ini muncul setelah beredarnya dokumen, profil usulan pemain naturalisasi sepak bola, yang menjadi bukti tertulis PSSI dalam mengajukan permohonan kewarganegaraan para pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Baru-baru ini, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia merilis semua catatan pemain yang telah dinaturalisasi dalam 2 tahun terakhir. Dokumen-dokumen ini mencakup silsilah keluarga, proses naturalisasi, dan dokumen resmi yang membuktikan asal-usul Indonesia, tulis bongdaplus.vn. Menurut Bongda Plus, dokumen semacam ini menjadi justifikasi bagi PSSI bahwa proses naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan secara masif dalam beberapa tahun terakhir dijalankan secara sah. Dunia sepak bola Asia Tenggara dikejutkan setelah Asosiasi Sepak Bola Malaysia diketahui memalsukan dokumen untuk menaturalisasi 7 pemain, tulis situs tersebut. Menghadapi kecurigaan tersebut, Indonesia, negara yang belakangan ini sangat aktif menaturalisasi pemain, segera merilis bukti untuk menegaskan ketidakbersalahannya, lanjut media tersebut. Satu di antara profil pemain naturalisasi yang dijadikan contoh oleh situs ini ialah Mees Hilgers. Dalam dokumen tersebut, pemain kelahiran Belanda ini memang dapat dibuktikan darah keturunan Indonesia dari kakek di pihak ibunya. Data-data dalam dokumen tersebut turut mencakup nama lengkap kakeknya, tanggal lahir, serta catatan perkawinan antara ibu dengan ayahnya. Dari perkawinan ini, Mees mendapatkan nama keluarga ayahnya, Vincent Frans Hilgers. Contoh kasusnya adalah kasus bek Belanda, Mees Hilgers. Catatannya menunjukkan bahwa ia memiliki darah Indonesia dari ibunya, dengan informasi yang jelas tentang tanggal lahir dan tempat lahir kakek nenek dari pihak ibu di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa proses naturalisasi Hilgers sepenuhnya sah, tulis media tersebut.
FIFA telah menjatuhkan sanksi kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia FAM pada Jumat 26 September 2025. Malaysia didakwa bersalah dalam hal mendaftarkan pemain naturalisasi ilegal. Sebanyak 7 pemain yakni Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julien Holgado, Imanol Jafir Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, John Irazabal Iraurgui, dan Hector Alejandro Hevel Serrano juga mendapatkan sanksi dari FIFA.